Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber pada malam hari ini. Ini kita akan bicarakan suatu hal yang penting, hajat hidup teman-teman di penjaminan dan ada kaitan nanti dengan asuransi dalam UMKM. Ya, mudah-mudahan hal ini kita bisa diskusikan bersama. Ya, POJK yang baru. Namun apakah POJK yang baru ini menambah mendorong perkembangan penjaminan atau sebaliknya, ya, atau ada singgungnya dengan nanti dengan asuransi, ya. Jadi pada hari ini kita narasumbernya sangat kompeten, ya. Di pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Trisman sebagai pengawas penjaminan di OJK, ya. Terima kasih Pak Trisman, ya, karena kesibukannya telah meluangkan waktu untuk kita bersama. Ya, Kedua, Pak. ada Pak Najis Regat, ya, sekretaris Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia, Spintu, dari Jawa Tengah, Semarang. Terima kasih Bapak atas waktunya jauh juga benar kita. Dan ketiga narasumber kita Pak Frans Willy, ya, beliau sebagai pengamat dan aktif di dunia asuransi dan penjaminan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak-Bapak kita waktu 16 menit untuk presentasikan. Ya, nanti kita ada tanya jawab sebelum kita tutup jam 9 tepat. Dan acara ini insya nanti bisa disaksikan ulang melalui siaran YouTube, ya. Nanti ada channel YouTube-nya. Sehingga bagi teman-teman yang belum dapat hadir pada malam hari ini, nanti bisa lihat di channel YouTube-nya. Baik, saya waktu silakan kepada Pak Trisman untuk menyampaikan materinya tentang OJK. Silakan Bapak. Baik, Pak, izin share dulu ya, Pak. Langsung saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tentunya yang kami hormati Pak Amrin, Pak Nazir Sergar, Pak Frans Willy, ya, dan juga bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, peserta Zoom ini, ya. Terima kasih Pak, diundang di acara ini nih. Baru pertama kali nih Pak, masih belajar Pak Amrin, ya, untuk diberikan kesempatan sharing, ya, yang mana memang tadi disampaikan Pak Amrin, saat ini OJK menerbitkan 2 POJK terkait dengan penjaminan, yaitu POJK nomor 10, ya, tahun 2025, dan POJK nomor 11, ya, tahun 2025, ya. Yang mana POJK 10 itu terkait dengan perizinan usaha dan kelembagaan. Terus kemudian kalau yang POJK 11 itu terkait dengan penyelenggaraan usaha. Nah, tentu kita tahu ya Pak, ya, ini perusahaan penjaminan ini kan secara nomenklatur di OJK baru ini Pak, baru ada itu setelah Undang-Undang P2SK, ya. Kalau yang tadinya pengawasannya masih di dalam termasuk pengawasan di lembaga keuangan lain itu, ya. Nah, sekarang dengan adanya P2SK itu nomenklaturnya tersendiri, yaitu ada pengawasan penjaminan, ya, termasuk pengaturannya. Nah, tentunya perusahaan ini secara industri memang masih kecil nih Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau kita dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, seperti misalnya asuransi yang asetnya sudah hampir menyentuh 1000 T, gitu kan, ya. Terus kemudian dana pensiun yang asetnya juga hampir 400 T. Nah, ini perusahaan penjaminan memang masih kecil, ya Pak, masih di 47 triliun sekitar itu, ya. Oleh karena itu perusahaan penjamin ini didorong, ya, supaya menjadi industri yang lebih kuat, ya, lebih sehat, ya, dan tumbuh, ya. Oleh karena itu
diterbitkanlah POJK 10 ya, dan POJK 11 yang mana ini merupakan amandemen dari POJK sebelumnya, POJK 1 dan POJK 2 tahun 2017 ya. Memang banyak perubahan Pak yang dilakukan pengaturannya ya, di POJK 10 dan POJK 11 ini. Uh, Namun demikian kalau kita lihat POJK 10 itu paling tidak ada 7 perubahan ya, tapi yang apa namanya, yang mayor itu ada di uh, 3 ya, yaitu terkait dengan modal di store ya, lingkup wilayah operasional ya, seperti itu. Untuk terkait modal di store Pak, Bapak Ibu semuanya, itu apa namanya, disesuaikan dengan lingkup wilayah operasinya, yang mana kalau wilayah nasional itu modal store-nya 250 miliar, provinsi itu 100 miliar ya, dan untuk yang kabupaten itu 50 miliar. Tentu ini adalah penguatan permodalan yang signifikan Pak ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang mana kira-kira peningkatannya sekitar 2 kali sampai 2,5 kali seperti itu ya. Dan untuk perusahaan penjaminan ulang ya, itu adalah 500 miliar seperti itu. Nah, untuk lingkup wilayah operasional ini nasional, provinsi dan kabupaten ya, dan untuk yang penjaminan ulang itu skopnya nasional. Hal yang perubahan yang sangat signifikan ini terkait dengan lingkup wilayah operasional, yang mana sebelumnya itu dibatasi ya, kalau provinsi ya provinsi, di provinsi itu aja ya. Uh, Namun demikian POJK 10 ini membuka kesempatan perusahaan yang skopnya provinsi ya, yang apa namanya, wilayah operasionalnya provinsi ini bisa melakukan kegiatan usaha untuk di daerah yang berbatasan ya, berbatasan dengan itu. Tentunya ini nanti juga harus memperoleh persetujuan OJK seperti itu. Terus kemudian hal lain adalah apa namanya, per, eh, perusahaan yang skop provinsi ya, perusahaan skop provinsi ini Pak, apa namanya, saat ini bentuknya adalah jam kerja ya. Nah itu untuk yang apa, yang mengalami pemekaran daerah, nah itu nanti dia masih tetap bisa untuk memberikan layanan atau mengcover ya kegiatan usahanya di daerah yang pemekaran itu seperti itu ya. Nah ini hal-hal yang tentunya bisa membuat perusahaan penjaminan ya, terutama skop provinsi, nah itu tentunya bisa tumbuh ya seperti itu ya. Untuk selanjutnya yang terkait dengan POJK 2 ya. POJK 2 ini banyak hal nih yang dilakukan perubahan ya. Tentunya ini tidak lepas memang dari tujuan utama ya, untuk penguatan dan pertumbuhan ya dari perusahaan penjaminan. Ini kalau kita catat ya, ada banyak perubahan ya di POJK 2 ini, ada kurang lebih 19 ya, 19 perubahan ya, kurang lebih seperti itu, yang mana yang perubahannya itu yang 9 itu merubah yang existing ya, terus kemudian yang 10-nya itu cuma ada tambahan baru ya. Nah, ini beberapa hal yang apa namanya, perubahan yang ada ya. Untuk pengawasannya itu menuju ke risk based ya, yang tadinya compliance based menjadi risk based ya. Ketika risk based nanti itu ada 4 pilar ya, terkait dengan uh, uh, penentuan tingkat kesehatannya ya. Yang pertama tentunya terkait dengan tata kelola,
Yang pertama terkait dengan tata kelola, yang kedua profil risiko, yang ketiga terkait dengan rentabilitas, dan yang keempat terkait dengan permodalan. Nah, ini nanti yang akan kita jalankan ya di tahun 2026 ya, untuk implementasinya ya. Kalau pengaturannya sudah dimulai di tahun 2025 ini. Untuk selanjutnya, yaitu kegiatan usaha. Selain usaha penjaminan kredit ya, sebagaimana kita ketahui perusahaan penjaminan ini usaha utamanya adalah penjaminan kredit ya. Namun demikian, perusahaan penjaminan masih bisa melakukan kegiatan usaha selain itu, yaitu terkait dengan penjaminan surat utang ya, penjaminan pembayaran secara angsuran, terus kemudian penjaminan apalagi itu, surety bond ya, terus kemudian KPG dan sebagainya. Nah, itu ada 11 poin Pak, di mana poin ke-11 itu yaitu adalah kegiatan usaha lain ya yang memerlukan persetujuan OJK seperti itu. Nah, itu apa namanya yang tadinya adalah pelaporan sekarang menjadi persetujuan ya Pak, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu uh, yang terkait dengan penjaminan kredit ya, yang mana yang bisa di cover, dijamin itu adalah berdasarkan analisis oleh perusahaan ya. Tentunya kalau perusahaan melakukan analisis, nah itu harus punya kesimpulan bahwasanya kredit itu lancar ya. Demikian juga nanti kalau mitra yang melakukan analisis ya juga punya kesimpulan ya, bahwasanya kreditnya itu lancar ya. Nah, karena kan sebenarnya ini juga memenuhi prinsip kelayakan ya, penjaminan ya seperti itu. Uh, Nah, ini beda dengan POJK sebelumnya yang walaupun prakteknya itu ini ya, tapi belum tertulis secara jelas ya. Sehingga ada beberapa hal yang dalam prakteknya itu kadang-kadang ada yang kurang lancar gitu ya, seperti itu. Nah, itu dijamin seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan peningkatan ekuitas ya, ini uh, di mana yang tadi 250 miliar untuk skop nasional ya, terus kemudian provinsi 100 miliar ya, terus kemudian kabupaten 50 miliar. Nah, ini diberikan pentahapan di mana di tahun 2026 itu 75%-nya, sampai dengan 2028 baru 100%-nya. Nah, ini tentunya akan memperkuat ini ya posisi perusahaan penjaminan ya, di dalam menggerakkan bisnisnya ya, dan di dalam menghadapi persaingan ya. Walaupun nanti ini pasti ada impactnya nih, perjuangannya nih, ketika harus mencapai ekuitas yang demikian besar mungkin ya, untuk beberapa perusahaan penjaminan ya seperti itu. Terus kemudian ada pengaturan terkait dengan risk sharing ya, yang mana di sini ada ketentuannya, bahwasanya untuk yang yang dijamin ya, penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan ini harus ada porsi yang dijamin oleh penerima jaminan ya. Ini adalah minimal 25% ya, untuk penjaminan kredit, dan untuk transaksi dagang ya, dengan mitranya itu harus menjamin 10%. Nah, ini dilakukan ya agar tidak terjadi moral hazard ya, sehingga perusahaan penjaminan ini firm terkait dengan kredit yang diterima, yang mau dijamin itu benar-benar yang layak ya. Sehingga nanti ketika terjadi klaim ini juga menjadi porsi masing-masing. Terus selanjutnya adalah penjaminan yang di atas 500 juta ya. Ini dan belum mendapatkan ini ya mitigasi resiko yang sesuai ya, ini nanti harus ada agunannya ya, baik berbagai kolateral atau fixed aset minimal 25% ya dari tahun jaminannya. Terus untuk selanjutnya gearing rasio ya, gearing rasio sudah pengaturannya sudah satu saja ya, yang
yang lalu itu ada dua Pak ya, ada giring rasio produktif ya, kemudian total giring ya. Namun demikian berdasarkan permintaan industri juga nih Bapak Ibu semuanya ya, kami mengakomodasi bahwasanya yang lebih pas memang hanya satu pengaturan yaitu 40 kali ya, sehingga nanti perusahaan penjaminan bisa dengan leluasa untuk mengatur kapasitasnya seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan retensi sendiri, nah itu apa namanya, ada perubahan ya, yang mana retensi sendiri ini adalah apa yang diabsorb sendiri ya oleh perusahaan penjaminan. Yang lalu untuk yang minimal itu ada layer-layernya ya. Misalnya untuk 2 sampai dengan 25 juta ya, itu berapa yang harus di retain sendiri, berapa harus dijaminkan ulang gitu ya. Terus kemudian sekarang menjadi satu tarif, yaitu 20% dari nilai penjaminannya, dan yang maksimalnya itu 10% ya, untuk tiap terjamin ya, dari ekuitas 10%-nya dari ekuitas perusahaan penjaminan ya. Namun demikian nanti kalau terjadi apa namanya, ternyata yang minimum itu lebih besar ya, daripada melebihi 10%-nya, nah itu nanti yang berlaku yang maksimum ya. Terus untuk selanjutnya yaitu terkait dengan biaya akuisisi ya. Ini ada terjadi perubahan Bapak Ibu ya, yang tadinya 20%, nah ini di apa turunkan Pak menjadi 10% ya. Namun demikian ini tidak angka mati, in case nanti apa namanya, seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan evaluasi OJK ya, ini perlu ditingkatkan. Nah, nanti ini akan bisa direview kembali ya. Terus kemudian jangka waktu penjaminan, nah ini tadinya juga tidak ada pengaturannya di POJK 2 ya. Nah, ini kemudian apa namanya, di ini diatur bahwasanya untuk penjaminan itu tenornya aja 5 tahun ya. Namun demikian nanti masih bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi ya. Apakah akan terus, akan stop gitu ya, seperti itu. Jadi masih fleksibel, tapi ini adalah dalam rangka untuk memperkuat perusahaan penjaminan ya, terutama di dalam mendapatkan rate IJP seperti itu. Terus untuk selanjutnya penjaminan otomatis bersyarat atau conditional automatic cover ya. Ini kita atur ya Pak, karena uh, beberapa uh, beberapa praktek itu ternyata kok klaimnya besar juga ya yang CAC ini, karena banyak bisnis-bisnis yang kemudian diterima begitu aja ya, baru dievaluasi ketika klaim apa namanya, atau baru direview ketika klaimnya itu di ini di apa namanya, diminta dibayarkan ya, seperti itu, sehingga perlu kiranya untuk dibatasi bahwasanya apa namanya, maksimal 50 juta ini adalah CAC-nya ya. Di atas itu berarti harus dianalisis dengan baik ya, seperti itu. Terus kemudian ada larangan untuk melakukan pembagian dividen ya, ketika ekuitasnya di bawah ketentuan ya, dan giring rasionya itu melebihi 40 ya, seperti itu. Nah ini mungkin bisa jadi berpengaruh juga ya sama perusahaan penjaminan. Tapi saya yakin ini akan di awalnya aja ya, karena kesananya pasti nanti akan menjadi memperkuat permodalan dari perusahaan penjaminan itu sendiri. Terus kemudian ada pengaturan juga terkait dengan pelaporan ya, pelaporan bulanan ya dan tahunan. Yang lalu ada ya POJK sebelumnya, berbedanya itu adalah yang saat ini yang bulanan itu kalau terlambat ya disampaikan di tanggal 10 ya, nah itu ada dendanya ya. Terus kemudian ada cut off ya, ada denda tambahan bahkan ya. Soalnya kalau denda keterlambatan ini 500 hari, 500.000 per hari. Terus kemudian kalau misalnya ternyata dia melebihi 30 hari baru apa mengirimkan ke OJK, nah ini ditambah denda tambahan 30 juta per laporan. Nah nanti berarti ini menjadi perhatian ini ya para
direksi maupun komisaris ya di perusahaan penjaminan agar tidak terkena denda ini. Nah, untuk selanjutnya nih, ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tapi ada yang belum ya. Jadi ada pengaturan juga bahwasanya nomor 2 ya terkait penghentian kegiatan usaha penjaminan. Artinya yang seperti saya sampaikan tadi, perusahaan penjaminan yang melakukan kegiatan usaha yang poin ke-11 ya, yang apa namanya usaha lain yang mendapat persetujuan OJK. Nah ini nanti menjadi eh, apa evaluasi ya baik oleh pengurus maupun oleh OJK ya. In case ditemukan ya bahwa ditemukan arah atau tanda bahwasanya ini nanti akan membahayakan kelangsungan dari perusahaan, OJK berwenang untuk mengeluarkan instruktur tertulis ya yang menghentikan kegiatan usaha tersebut. Terus kemudian uh, apa namanya terkait dengan persetujuan kegiatan usaha itu juga ada ini dengan persetujuan OJK tentunya itu ada syarat-syaratnya yang mana nanti tingkat kesehatan perusahaan itu harus PK1 ya, peringkat komposit 1 artinya sangat sehat ya, atau peringkat komposit 2 artinya sehat ya, seperti itu. Dan tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa penggunaan kegiatan usaha seperti itu. Jadi memang ini ketika nanti POJK 11 ini diimplementasikan di November ya, memang masih ada gap ya pengaturan, terutama terkait dengan pengaturan untuk tingkat kesehatan ya. Nah, bisa jadi nanti kan belum jadi ya, belum terbit yang tingkat kesehatan untuk perusahaan penjaminan yang berapa 4 pilar tadi saya sampaikan ya. Nah itu nanti masih berpatokan pada gearing rasio ya dan rasio likuiditas ya yang harus ini di apa perhatikan oleh perusahaan penjaminan. Dan satu lagi adalah terkait dengan penjaminan ulang ya. Ini memang suatu sistem atau ekosistem yang ada di industri penjaminan yang belum lengkap ya Bapak Ibu semuanya, sehingga ini sangat didorong ya untuk apa nih ya, ada perusahaan penjaminan ulang ini ya. Sebagaimana kalau di luar POJK ini Pak, Bapak Ibu, OJK memiliki roadmap penjaminan ya sampai 2028 ya, yang mana itu salah satu apa namanya objektif yang akan direalisasikan yaitu terkait dengan berdirinya penjaminan ulang. Nah ini mungkin perlu dukungan ya Bapak Ibu semua nih. Apalagi ini yang hadir ini ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang dari perusahaan asuransi ya, bisa juga nanti untuk apa namanya untuk membentuk atau mendirikannya perusahaan penjaminan ulang seperti itu. Nah, satu lagi terkait dengan imbal jasa ya, imbal jasa atau IJP. Nah, ini apa namanya saat ini memang didasarkan atas 3 faktor ini Bapak Ibu ya. Ada resiko yang dijamin, terus kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan ya, termasuk adalah biaya untuk berbisnis ya, terus kemudian margin atau keuntungan ya, seperti itu ya. Based on POJK yang terbaru, nanti ini ada apa ya, planning, ada desain, ini nanti bisa ditetapkan. Tentunya nanti penetapannya tidak hanya oleh OJK, tetapi bisa berdiri bersama ya, atau berembuk bersama, duduk bersama dengan Asipindo ya, selaku asosiasi penjaminan ya, untuk merumuskan ini ya. Nah, tujuannya adalah memang supaya tidak terjadi perang tarif di lapangan, sehingga kegiatan usaha penjaminan itu bisa berjalan secara fair. Saya rasa itu ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini kalau lebih
dari 15 menit. Sudah ada 15 menit belum Pak Amrin ya? Gak apa-apa, Mohon Pak. maaf. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Eh, Kami kembalikan kepada Bapak Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisman dari pengawas lembaga penjaminan OJK. Baik, dari beliau cuma masalah peraturan, masalah sudut pandang pemerintah. Sekarang kita ingin bagaimana nih dari sudut pandang asosiasi, dari sudut pandang praktisi. Ya, kita minta Bapak Najis Siregar nanti ya untuk menyampaikan materi kedua. Beliau adalah Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Waktu tempat kami silakan kepada Bapak Najis Siregar. Pak Bapak Najir ininya apa ya? Kodenya saya mau jadikan ininya, sama pinnya. Pak Najir ini. Sudah kelihatan, Pak? Oke, baik. Silakan Pak Najir. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama yang kami hormati Pak Trukman dari pengawas kami di Lembaga Penjaminan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pak Frans Willy, ini senior dan sesepuh saya nih. Pak kabar Pak Frans? Dan Pak Abdullah Amrin sebagai moderator. eh, Kepada Bapak Ibu peserta webinar kajian online ICAI yang ke-38. Untuk awal akan saya sampaikan terkait dengan pendahuluan, memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan Asipindo. Asipindo adalah perusahaan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Ini anggotanya seperti yang disampaikan Pak Trisman tadi tidak terlalu besar. Baru anggotanya kami ada sekitar 23 dan yang sudah mencapai skop nasional, wilayah nasional itu baru ada 7. Yang lainnya, yang 16 lainnya adalah lingkup wilayahnya adalah provinsi. Nah, ada beberapa teman-teman yang dari skop nasional itu ada Jamprindo, Jamprindo Syariah, Askrindo, terus Sinarmas, ada Orion, ada Jamprida Jabar, dan terakhir dapat perizinan dari Jamprida Jakarta menjadi skop wilayah nasional. Kalau dari Pak Trisman tadi, dari perspektif dari pengawasan dan pengaturan, kami coba membahas terkait walaupun isi POJK-nya sama, mungkin kami ada beberapa penekanan yang mewakili dari teman-teman asosiasi di perusahaan penjaminan. Nah, kalau kita lihat POJK yang disampaikan atau yang sudah dikeluarkan oleh OJK adalah kalau untuk yang nomor 10 itu kalau kami telaah adalah terkait dengan perubahan terkait dengan POJK nomor 1 tahun 2017, sedangkan POJK nomor 11 itu adalah penggantian karena memang kita lihat hampir semuanya diubah di POJK nomor 11. Nah, untuk awal kami akan bahas dulu terkait dengan POJK nomor 11 karena ini rekan-rekan yang tergabung di dalam asosiasi adalah perusahaan yang sudah berdiri sehingga ada beberapa poin dan fokus yang mungkin bisa kita diskusikan bersama karena ini mencakup terkait dengan kami agak bandingkan sedikit dengan yang POJK yang terkait dengan asuransi, terkait dengan asuransi kredit dan suretisip ya. Yang pertama ini terkait dengan imbal jasa penjaminan. Nah, kalau di asuransi itu adalah premi, kalau di kami itu imbal jasa penjaminan, nah ini adalah yang dibayarkan dari terjamin. Nah, sedangkan dibandingkan dengan asuransi itu boleh debitur, boleh tertanggung, atau pemegang polis. Karena di beberapa case di industri atau di perusahaan penjaminan, itu yang membayar IJP itu tidak terjamin saja, bisa jadi ada penerima jaminan. Karena ini adalah salah satu bentuk mitigasi resiko mereka untuk menghindari sebenarnya moral hazard. Terkadang terjamin itu kalau sudah bayar IJP, mereka mengetahui bahwa ini dijamin, nah moral hazardnya terkadang itu bisa hadir untuk ke depannya bisa tidak mengangsur atau sehingga jadi one prestasi atau gagal bayar. Jadi ini mungkin izin Pak Trisman mungkin ini kita bisa diskusi terkait dengan apakah memungkinkan karena dari beberapa mitra kami
yang membayar IJP itu bukan dari terjamin aja, atau bisa dari dua-duanya sharing, dari penerima jaminan ataupun dari terjamin. Yang kedua terkait dengan kegiatan usaha penjaminan, sama yang disampaikan oleh Pak Trisman tadi, yang ada irisannya dengan asuransi itu, kalau pengadaan barang dan jasa, sureti ada kontrabah garansi, custom bond dan excise bond ya, cukai. Sedangkan kegiatan usaha lain utama kami di perusahaan penjaminan tentunya ada di penjaminan kredit, penjaminan pinjaman, yang disalurkan oleh koperasi, simpan pinjam, dan penjaminan kredit PKBL. Sedangkan penjaminan yang lainnya ini yang disampaikan Pak Trisman tadi adalah wajib mengajukan terlebih dahulu izinnya ke OJK. Nah, terkait dengan kegiatan usaha lainnya, nah ini memang ada sinergi nanti kami, perusahaan penjaminan dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal nanti pemasaran ya, atau referensi produk. Kebetulan kami di Jateng itu sudah didapatkan referensi untuk bisa memberikan referensi terkait dengan perusahaan asuransi, asuransi umum dan asuransi jiwa, termasuk employee benefit, kami diperbolehkan untuk memberikan referensi, sehingga ini ada sinergi timbal balik di seluruh lembaga keuangan. Sehingga ini bisa mendorong teman-teman bekerja sama. Dan kami juga saat ini lagi bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi untuk gagal panen ya. Karena memang penjaminan kredit itu bersentuhan kalau memang di pertanian, sektor pertanian itu adalah terkait gagal panennya. Apakah gagal panen pertanian itu jagung, padi, ataupun cabai dan yang lainnya. Dan ini kita, atau kemarin yang ayam petelur juga sudah ada asuransinya. Sehingga kita bisa menjamin kredit, mitigasi risiko lainnya adalah risiko kematian terkait dengan ayamnya. Nah, prioritas ini yang disampaikan oleh Pak Trisman dan OJK adalah prioritas kami adalah mendukung usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi. Dan izin Pak Trisman, kemarin kita juga sudah diminta oleh Kemenkom untuk membuat MOU sebenarnya terkait dengan koperasi merah putih. Nah, ini kalau kita lihat datanya sudah hampir 81.000 lebih koperasi merah putih yang sudah mendapatkan izin usaha. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena memang kalau kita lihat kita tinggal menunggu juknisnya saja untuk bisa membantu rekan-rekan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Nah, yang disampaikan Pak Krisman tadi, nah ini yang menjadi concern dan menjadi isu hangat di perusahaan penjaminan, Pak, terkait dengan larangan dilarang menjamin resiko selain kegagalan pemenuhan kewajiban. Terkait dengan ini, di penjelasan POJK nomor 11, itu disampaikan bahwa termasuk yang tidak dimasukkan dengan penjaminan kredit adalah terkait dengan penjaminan atas risiko meninggal dunia terjamin. Nah, ini menjadi concern. Namun kalau tidak salah, kemarin pada saat sosialisasi di Bali, sepanjang dari OJK ya, Pak Trisman, sepanjang ada pemenuhan melibatkan 3 pihak, dan ada pemenuhan kewajiban finansial terjamin, maka itu masih bisa dikategorikan gagal bayarnya karena kreditnya macet kondisinya, atau di-adjust macet. Itu informasi yang kami terima kemarin. Sehingga atas penjaminan atas risiko meninggal dunia ini, kita kategorikan akhir endingnya adalah kredit macet. Nah, untuk yang pasal 8 ini terkait dengan penjaminan memiliki hak tagih. Nah, ini sama dengan asuransi sebenarnya. Kalau saya baca, saya telah teman-teman di asuransi kredit juga diperbolehkan untuk melakukan hak tagih atau hak subrogasi. Nah, tantangan tersendiri adalah kalau kita diprioritaskan untuk menjamin UMKM dan koperasi, nah itu rata-rata agunannya tidak memadai karena kita perusahaan penjaminan. Teman-teman dari OJK juga menyampaikan kita itu didorong untuk menjamin usaha yang visible, layak usaha tapi belum bankable untuk menjadi bankable. Itu adalah tujuan ruhnya perusahaan penjaminan adalah itu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri karena rekan-rekan di perbankan tetap berpegang pada 5C-nya lah. Sedangkan kita, ini agak berbeda gitu ya, karena kita adalah sebagai salah satu perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan penjaminan. Itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi kredit tanpa agunan ini tidak memiliki subrogasi. Program pemerintah sendiri yang KUR itu di bawah 100 juta itu tidak mensyaratkan adanya agunan.
Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri bagaimana perusahaan penjaminan dapat mengelola resiko yang sudah diambil atau yang dijaminkan melalui skema penjaminan langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk pasal 9, jangka waktu penjaminan, ini disampaikan Pak Trisman tadi, ada tantangan sendiri. Kalau jangka waktu penjaminan akan ditetapkan paling lama 5 tahun, 5 tahun kita akan kehilangan nilai investasi sebenarnya yang bisa kita investasikan supaya untuk mengimbangi resiko yang ada, sehingga resiko jumlah yang belum kita akuin itu kita bisa investasikan di perusahaan penjaminan. Nah, tapi pertanyaan kata lembaga mereka di satu tantangan tersendiri ya. Walaupun selama jangka waktu 5 tahun, kalau jangka waktu penjaminannya 10 tahun, diperbolehkan untuk melakukan penjaminan sisanya sepanjang akan dilakukan atau telah dilakukan mitigasi resiko. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk yang pasal 12 tadi, sepakat Pak, terima kasih, kategorinya lancar, wajib dilakukan analisa. Yang menjadi concern kita adalah kalau seandainya lembaga yang kita jamin itu di luar perbankan. Kalau lembaga perbankan kan sudah firm itu ya, lancar, uh, kurang lancar, diragukan atau macet, ya itu sudah ada. Namun di koperasi itu berbeda sendiri. Aturan main lancarnya seperti apa? Itu menjadi concern juga kita di perusahaan penjaminan untuk mengatur kalau memang kategori lancar itu tidak ada di aturan main. Mungkin kita akan dibuat SOP bersama-sama dengan lembaga keuangan, contohnya koperasi lah. Atau kita menjamin LPDB, lembaga mengelola dana bergulir dari BLU-nya Kemenko, si pemerintah, teman-teman di lembaga keuangan bank. Nah, khusus untuk penjaminan otomatis bersyarat yang 50 juta, ini menjadi tantangan tersendiri di perusahaan penjaminan. Kami sudah beberapa kali diskusi, mungkin nanti kami diskusi lagi Pak Trisman terkait yang hal ini, karena memang kalau memang tujuannya baik dari sisi OJK ya, karena kita diharapkan menjadi perusahaan penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Namun di sisi lain tantangannya ini terkait dengan kalau memang ini di atas 50 juta, harus case by case. Nah, ini menjadi concern di sisi penerima pajak juga, karena akan menambah dari Maaf tadi suara apa? Internet saya putus-putus. Silakan Pak diulangi. Halo. Halo Pak, Ya silakan Pak. Tadi internet saya ada gangguan. Silakan Pak. Ya. oh tadi keputus Pak. Ya. Jadi tadi terkait dengan POJK yang pembayaran diatur tadi kan di kalau nggak di 11 ya, yang pelaksanaan itu kan bisa kesepakatan mitra antara mitra bisa sepakatnya bisa diatur gitu ya, diatur. Sementara di POJK sebelumnya kan di pembayaran itu di 15 hari kerja, 15 hari maaf, 15 hari. Nah, kesepakatan itu apakah mundur lebih dari 15 hari atau maju gitu kan? Yang ideal, yang dibolehkan oleh OJK itu, atau bebas, boleh mundur, boleh maju gitu ya. Kalau udah dipakai kesepakatan, kami kebetulan kami kesepakatannya adalah maju Pak. Jadi yang tadinya dia OJK-nya itu 15 hari, kami 14 hari. Dalam praktek, itu banyak mitra-mitra kami yang melanggar itu Pak. Melebihi 15 hari, taruhlah seperti itu. Dan jumlahnya cukup banyak, artinya monnya itu loh Pak.
Nah, apa harus kami lakukan Pak terhadap pelanggaran-pelanggaran itu gitu kan? Karena sudah diatur OJK gitu kan, sudah sampaikan juga istilahnya ke mitra-mitra kami gitu kan. Apakah kami harus lapor ke OJK untuk hal ini gitu Pak? Demikian Pak, terima kasih. Seperti apa tanya ditujukan ke Pak Trisman dan Pak Najir ya. Pak Trisman mungkin silakan. Betul Pak, ke Ya, OJK, ke Pak Trisman, izin ya. Pak Trisman. Oke Pak, Pak Terima kasih Khairul Pak. Fatah ya, terima kasih Pak. Ya Pak, tadi pertanyaan Bapak ya, yang pertama ya terkait dengan pembayaran klaim ya Pak ya. Tadi memang diatur itu klaim Pak ya sebenarnya, ya, pembayar bukan premi tapi pembayaran klaim. lima Pembayaran belas klaim betul Pak, ya pembayaran klaim Pak, 15 maaf. hari Pak ya. Di BOJK mengatur 15 hari. Tapi apa namanya eh, itu masih ini juga sih. Apa namanya bisa didasarkan pada POJK atau PKS Ya, ya, yang mana yang lebih cepat gitu ya. Artinya kalau PKS itu bilang 14 hari ya berarti 14 hari, 10 hari 10 hari gitu ya. Tapi kalau menjadi 17 hari ya nggak boleh gitu. Karena maksimalnya di itu. Nah, intinya dari ini tuh eh, jangan adalah pihak yang terzolimi gitu Pak. Istilahnya gitu kan. Jadi begitu ada klaim ya udah cepat selesaikan gitu ya. Diselesaikan jangan lebih dari itu. Makanya kan di dalam POJK ini juga ini perusahaan penjaminan itu tidak boleh ini Pak melakukan tindakan yang menghambat apa nih ya, terjadinya pembayaran klaim itu seperti itu. Nah, baik. gitu Pak ya. Nah, kalau kalau ternyata di lapangan tuh Pak, di lapangan ada yang tidak comply gitu ya. Monggo aja Pak, kami selaku pengawas Pak membuka Oh siap, tangan siap Pak Trisman. Nanti seluas-luasnya kalau Pak sambil untuk lapor ke Bapak Pak. disampaikan ya. Siap Pak. Pak, ya ini kan untuk ini juga nih apa nih ya perlindungan Baik, konsumen baik, juga baik. ya Pak Terima soal kasih itu Pak Trisman. ya. Dan tata kelola yang bagus. Iya Pak Fata, makasih. Makasih Pak Trisman. Ini Pak Najib mau ditambahkan secara Ya, gimana? Ibu Trisman, Silakan Pak Najib. tapi saya sepakat dengan Pak Trisman karena memang POJK yang nomor 11 itu kalau lebih cepat dibandingkan dengan peraturan OJK itu yang dipakai adalah yang apa ya bukan yang terlama tapi yang tercepat ya. Kalau POJK-nya menyatakan persetujuan atau penolakan 15 hari kerja, kalau di PKS yang 14 hari kerja maka yang dipakai adalah 14 hari kerja. Nah, kan ada dua kriteria, Pak. Ada persetujuan penolakan, satu lagi pembayarannya. Jadi persetujuan penolakan itu kalau kita baca adalah 15 hari, pembayarannya itu maksimum 15 hari. Jadi totalnya sebenarnya antara kalau sudah disetujui 15 hari, dibayarnya paling lama 15 hari juga. Jadi totalnya melebihi dari 30 hari 30 hari kalender sebenarnya Pak. Kalau dihitungan 30 hari kerja jadinya Pak. Seperti itu Pak. Yang menjadi concern mungkin nanti kami diskusi dengan Pak Trisman terkait dengan case-case pembayaran klaim yang cukup besar nih Pak. Nah, ini agak curhat sedikit ya Pak. Nah itu kan ada beberapa case yang kita sepakatin sama penerima jaminan. Oke lah, karena ini pembayarannya klaim besar, mereka juga tidak ada masalah dengan pembayarannya, skemanya dibayar sesuai kesepakatan dicicil dan segala macam. Yang penting kami ada kesepakatan dengan penerima jaminan bahwa ini akan kita bayar. Contohnya seperti itu. Karena memang kalau kita bayar secara keseluruhan, ya itu akan mengganggu cash flow dari perusahaan. Jadi ini memang agak sedikit curhat Pak, kalau memang ada kemungkinan seperti ini, treatmentnya seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan di teman-teman di penjaminan yang lainnya juga akan menjadi seperti ini juga Pak. Gitu Pak. Atas Terima kasih. Makasih Pak Najib ya atas penjelasan. Oke tadi teman-teman lain silakan dari teman-teman jam kerja yang lainnya. Waktu kita masih ada lebih 10 menit lagi. Atau Pak Fran tadi menurut kajian akademik gimana Pak Fran? Harus 14 hari atau kurang dari 14 hari Pak Fran? Ikut pelatihan Pak Frans dulu Pak Amrin. Ada dikasih. Ya. Ada Frans mau tambahkan? Pak Frans? Pak Fran masih ini masih monitor? Enggak ada. Mungkin Pak Hairul Fatah mungkin ada. Ya, mau nambah lagi Pak, kalau berkenan Pak, izin Pak. Terkait dengan sekarang sudah ada pendirian, sudah ada regaranti, perusahaan regaranti Pak, swasta Pak, sudah berdiri. Dan izinnya sudah keluar dari OJK. Sebagai perusahaan penjaminan, apakah masih diperkenankan kita ke reasuransi Pak? Apa harus wajib ke regaranti Pak?
Itu aja Pak. Terima kasih. Nah, segitu ya. Silakan teman-teman, Bapak Trisman mungkin, silakan Pak. Baik, Pak Khairul Fatah, terima kasih ya pertanyaannya. Ini Pak, saya koreksi dulu ya Pak sedikit terkait dengan regaransi ya, atau penjamin ulang. Belum ada Pak sebenarnya yang sudah diizinin OJK, belum ada ya. Tapi memang masih proses menuju ke sana Pak ya. Tinggal sedikit lagi sih sebenarnya kalau kita amatin ya. Mudah-mudahan nanti prosesnya bisa cepat ya. Nah, ini semua kan nanti juga apa namanya sangat bermanfaat ya di dalam apa namanya ekosistem di penjaminan ya kalau misalnya sudah ada ya. Namun demikian kan apa namanya tentunya juga ini juga ya Pak ya, walaupun seperti itu tetap harus dilihat terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan permohonan perizinannya ya Pak Khairul Fatah ya, seperti itu. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan ya, ketika sudah ada penjaminan ulang, apakah nanti sudah tidak memerlukan reas ya, itu seperti apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau kalau di dalam apa namanya ketentuannya itu nggak letterlock disebutkan seperti itu sih Pak ya. Tapi adalah dalam hal tidak mendapatkan dukungan gitu ya, penjaminan ulang. Nah itu bisa ke ini apa namanya ke perusahaan reas seperti itu. Nah nanti tinggal kita lihat aja dulu Pak ya. Apakah dengan ada penjaminan ulang kira-kira itu mampu nggak mengcover ya seluruh perusahaan penjaminan yang ada ya. Nah, takutnya nanti dia melebihi itu kapasitasnya kan nggak bisa juga ya seperti itu. Nah, Ya, tinggal nanti ngatur mekanismenya seperti apa ketika misalnya dia apa namanya ternyata over capacity gitu kan ya. Nah, nanti harus ada mekanismenya tuh. Apakah setelah ada pernyataan, oh kita sudah ini nih full nih, baru bisa hmm, dilempar atau seperti apa. Tapi itu nanti masih ini Pak, masih proses juga ya Pak ya. Tapi itu baik. tadi secara peraturannya memang seperti itu ya. Sedikit agak multitafsir ya sebenarnya. Ya, ya Karena Pak, mohon dengan maaf Pak. itu kan ya. Kecuali apa namanya? Apa namanya tidak ada kata-kata dengan optimal lah. Optimal itu yang menjadi multitafsir seperti itu. Begitu Pak. Ini nanti jadi ini Pak ya dari PR kita bersama Ya, selaku baik. apa namanya pelaku maupun regulator ya untuk Ya, merumuskan terkait dengan ini sehingga nanti kehadiran perusahaan penjaminan ulang itu benar-benar ini memberikan kemanfaatan ya yang dibutuhkan ya sama ya, industri seperti itu. Nah, apalagi nanti kalau misalnya dalam rangka untuk memperbesar kapasitasnya seluruh perusahaan penjaminan menjadi anggota atau menjadi apa pemegang saham. Nah, itu kan bisa jadi ya Pak Nasir ya. Nah, itu masih banyak alternatif sih. Karena ini masih apa nih ya baby yang belum lahir nih masih bisa ya. dipoles-poles dan sebagainya. Mungkin itu ya Pak Khairul Fatah ya. Monggo Pak Baik Pak. Amrin saya Baik. kembalikan Bapak. Ya, terima kasih. Di sini aktif pula Bapak Subagio. Mungkin Pak Subagio mau akan ditambahkan Pak Subagio atau ada komen Pak Subagio? Terus seperti Asipindo, akan Pak. Baik Pak, Eh, mohon maaf tadi di off kan saya masih di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para peserta. Kami dari Asipindo sangat senang Pak dengan ada diskusi ini. Paling enggak untuk teman-teman yang mungkin belum belum begitu paham atau sudah paham tapi kurang memahami betul bisa semakin paham dengan diskusi khususnya masalah OJK nomor 10 dan 11 tahun 2025. Saya cuma satu aja yang pengen tahu mungkin ke Pak Pak Trisman barangkali ya, karena waktu juga singkat itu mengenai permodalan jam kerja Pak atau case-case mengenai jam jam kerja. Jadi saya sebenarnya juga agak bingung nih. Industri penjaminan atau perusahaan-perusahaan penjaminan itu sebenarnya di bawah koordinasi siapa sih gitu? Tidak ada kementerian yang khusus membawahi industri penjaminan.
ada kaitannya semua mungkin di Kemenko Perekonomian ada, di Kemenku ada, di Kemendagri juga ada gitu kan. Kaitan dengan jam kerja misalnya. Karena case-case di jam kerja mungkin kalau Kemendagrinya concern dan apa ya memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mensupport jam kerja, mungkin perusahaan jam kerja tidak seperti ini kondisinya sekarang, itu bisa lebih baik gitu. Nah, saya mau nanya Pak Trisman, kira-kira apa yang bisa dilakukan OJK nih Pak, di dalam rangka mensupport para jam kerja ini Pak, khususnya kaitan dengan hubungan dengan Kemendagri gitu. Karena saya belum lihat nih Pak Trisman, mohon maaf, artinya langkah-langkah apa yang bisa dilakukan OJK untuk membantu kita, karena kita juga bingung mau minta tolong sama siapa gitu. Memang Aksi Pindah ada sih apa ya niat untuk masuk ke sana, cuman kita agak ngeri-ngeri sedap juga gitu, asosiasi langsung masuk ke Pemda-Pemda itu kira-kira gimana gitu. Belum dipikirkan secara serius, tapi sempat kami diskusi ada rencana-rencana gitu mungkin dalam rangka mengapproach, memberi pemahaman yang lebih baik kepada Pemda bahwa daerah ini mungkin memerlukan jam kerja, karena dari 38 provinsi, mungkin di Papua ada 34 provinsi lah, kita baru punya 18 jam kerja. Jadi misalnya ada ya 16 lagi ya palingnya kalau 34 provinsi ya, jam Betul kerja ya. yang perlu dibentuk. Mohon pencerahannya nih Pak Trisman, dan juga mungkin dari Bapak yang lain ada masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subagio. Ya Pak Trisman. Masih bingung Pak Trisman, bagaimana Pak Trisman? Silakan. Waktu kita tinggal 7 Iya menit Pak, lagi, 6 menit lagi. Silakan Pak Trisman. betul. Ini juga merupakan mimpi saya nih Pak sebagai pengawas. Kalau jam geridanya itu sehat ya. Paling nggak bagusnya belajar dari aja Pak Nasir tuh yang sedang awalnya yang apa memanage jam gerida. Tapi begini Pak, memang benar. Sebenarnya kalau apa namanya penjaminan itu kan memang ada di karena di LJK ya Pak. Berarti kan memang ada di OJK ya Pak, pengawasan maupun pengaturannya. Nah, tapi memang benar ya di dalam apa namanya di dalam operasional jam kerja itu kan memang harus ada modal setor ya, terus kemudian ada tata kelola berupa kepengurusan ya, baik direksi maupun dan sebagainya. Nah, itu memang ada irisan-irisan yang terkait dengan ini Pak, apa namanya eh, kementerian lain seperti ya. Taruhlah misalnya kalau harus modal setor harus ada ininya perdanya harus ada ininya dan sebagainya gitu ya nanti konversi dari konvensional menjadi syariah nah itu kan tidak secara otomatis harus ada ini dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya seperti itu nah itulah yang mungkin ya apa namanya irisan-irisan itu Pak yang ini ya tapi memang benar ya karena kadang-kadang itu eh, even pemprovnya sendiri kadang-kadang suka ini Pak, apa namanya, kurang memahami juga kan ketika dia membentuk jam berida. Maksudnya eh, jangan hanya berpikir ketika saya mendapatkan jam berida terus dapat dividen kan, jangan harus begitu itu ya. Tetapi itu memang nggak bisa dipungkiri, pasti namanya membentuk badan usaha ya harus untung dong, masa ya rugi gitu kan. Nah, seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang lebih apa namanya lebih ini yang lebih memberikan manfaat lagi yang harus dilihat adalah manfaatannya juga ya. Artinya dengan ada jam gerida ini seberapa banyak nih calon UMKM atau UMKM yang non bankable, visible tapi non bankable yang bisa diangkat ya. Dari yang tadinya misalnya eh, apa itu misalnya non bankable menjadi bankable, non unvisible menjadi visible dan sebagainya. Nah, itu memang harus ada seperti itu ya, karena kan pada dasarnya keberadaan jam kerja itulah yang nanti itu akan meningkatkan ini geliat ekonomi daerah itu sendiri dengan melalui UMKM yang di ini diberikan jaminan ya, karena kan menjadi mereka punya akses akses kredit atau akses pendanaan ya seperti itu Pak ya. Nah, nah ini yang jarang sekali dipahami nih Pak sama Pemprov. Apalagi Pemprov ini secara sistem kenegaraan kan memang 5 tahun sekali berganti ya Pak ya. Ya jadi kan mungkin bisa jadi tahun pertama Pemprovnya paham, pas ganti
nggak paham lagi gitu Pak, sehingga nggak ada kesinambungan gitu ya. Bisa jadi kan nanti juga manajemen yang ada di situ diganti gitu kan, karena apa namanya yang nggak sama ini ya itu ya. Nah itu Pak memang banyak sekali. Nah tapi ini Pak OJK memang di dalam roadmap-nya kan ini ya ada pendirian jam kerja ya Pak ya. Artinya nanti walaupun dulu pernah ada berapa tahun berapa tuh jauh Pak, sebelum COVID itu pernah ada program itu ya apa namanya penambahan jam kerja itu. Dulu bahkan kalau di OJK jadi ikut itu Pak. Tapi akhirnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan Pak artinya. Ada pemprov yang apa namanya sudah punya perda tapi nggak jadi seperti itu. Ada yang dinyatakan modal store nggak jadi juga gitu ya. Seperti itu ya. Nah itu yang perjuangan Pak. Tapi bagus juga Pak itu nanti apa namanya dengan adanya semacam upaya nanti dari OJK ya untuk apa namanya pendirian jam kerja. Nah itu apa namanya nanti kita mulai lagi Pak ya apa namanya eh, apa namanya pendekatan-pendekatan kayak ini. Nah, teman-teman kami Pak di pengembangan itu juga sedang menjadwalkan juga sih, Pak untuk apa namanya ketemu di apa Pemda Pemprov ya. Pemprov Aceh ya atau Pemprov mana lagi tuh ada juga itu. Nah, itu adalah ke arah sana. Tapi memang nanti harus dilihat secara holistik Pak ya terkait dengan kementerian, lembaga yang terkait ya nanti diberikan pahaman termasuk nanti ini juga apa namanya calon inilah calon pengurus ya. Nah, nanti atau mungkin waktu pas di fit proper ya intinya. Tapi gini juga sih, yang existing aja kadang-kadang Pak ini apa namanya, ketika apa namanya direksinya gitu, Pak ini kami susah Pak mendapat suntikan modal. Ya Pak dibikin ini aja Pak laporan kinerja yang di ini terkait dengan pengentasan UMKM, peningkatan UMKM, UMKM naik kelas dan sebagainya. Nah, tapi kan itu ternyata juga ini apa namanya eh, mengalami kendala juga Pak. Bisa jadi mereka approach-nya langsung ke eh, ininya pimpinan tingkat satunya atau gubernurnya itu mungkin nggak dapat akses dan sebagainya. Banyak faktor lah Pak. Saya rasa Pak Nasir lebih tahu itu karena Bapak sudah berapa periode di Jawa Tengah ya Pak ya. Mungkin mungkin seperti itu ya Pak Pak Bage ya. Terima kasih Pak ini saran yang bagus ini untuk apa memperkuat approach ya dari teman-teman kami nanti di pengembangan untuk apa namanya mendukung rencana pendirian Jam Kerja sebagai amanah dari roadmap ya penjaminannya Pak. Terima kasih Pak Bage. Monggo Pak Amrin saya Ya kembalikan. baik, terima kasih Pak. Ya, ternyata memang masih banyak PR ya Pak ya, yang memang harus Iya. dilakukan. Tiap peraturan yang begitu indah, OJK 10-11 dan begitu bagus, penerapannya masih banyak kendala ya. Pemahaman dan banyak sekali tadi untuk asuransinya kalau di asuransi atau untuk di jaminannya pun agak masih sulit ya benar. Oke Bapak, sekarang sudah jam 9 pas ya. Sebenarnya kita mohon kiranya kata penutup ya. Silakan dari Pak Nazir mungkin ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Amrin terkait dengan asosiasi ini. Ke depannya kita sama-sama saling membahu dengan teman-teman. Ini ada juga Pak Bagio sebagai pengurus. Ke depannya kita berharap industri penjaminan sesuai dengan roadmap ya Pak ya, bahwa nanti ke depannya ada pemurnian penjaminan itu bisa direalisasikan sehingga OJK meminta kita untuk supaya tujuan penjaminan didirikan adalah untuk penguatan eh, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan itu bisa kami pegang secara teguh dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan penjaminan di bawah Asipindo. Gitu Pak Amrin, Pak Trisman. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Ya, Pak Frans dari segi akademisi, kajian akademisi, silakan Pak Frans. Selamat. Pak Frans. Halo, Pak Frans. Frans. Ya, Pak Frans sepertinya mungkin enggak ada aktif lagi. Pak Krisma, silakan Pak. Sebelum menutup Pak. Pak Trisman, silakan memberikan kata penutupnya Pak Trisman. Pak Trisman.
Pak Trisman, halo. Sudah kedengaran, Halo, Pak. Oh, udah kedengar Pak? silakan Udah Pak. Silakan. dengeran? Dengar, dengar. Ya, ya, ya. Iya Pak. Nah ini apa namanya POJK 10 11 Pak, ini apa namanya memang upaya untuk apa namanya eh, menumbuhkan penjaminan ya Pak ya, sehingga nanti menjadi industri yang tumbuh, yang robust gitu ya, soundness ya. Eh, Tentunya memang harus diberikan banyak sedah. Tapi memang apa namanya eh, karena ini ya eh, baru gitu ya, baru memang beberapa hal tadi seperti yang Pak Nasir tadi sampaikan, mesti banyak yang harus didiskusikan kembali ya barangkali ya, terkait dengan detailnya seperti apa sih gitu ya, sehingga nanti antara regulator sama pelaku, nah ini memiliki persepsi yang sama ya terkait dengan beberapa hal yang belum clear di sini ya, nah, seperti itu. Nah terkait beberapa pertanyaan yang Pak Nasir tadi sampaikan ya, tentunya kami terima kasih Pak. Ini nanti di tanggal 23 ya Pak ya. Ini kami sudah jadwalkan. Kami juga belum tahu nih apa yang akan disampaikan. Tapi paling nggak ini sudah hal yang bagus ya karena sudah ada analisis dari Asipindo ya. Semoga ini nanti apa namanya bisa bisa eh, ada solusinya ya Pak ya. Ini belum tahu juga sih permasalahannya apa kok udah solusi. Tapi intinya gini, em, dari pandangan-pandangan pelaku industri, nah ini kan ada nih. Jadi nanti harus disiapkan pedomannya atau apa dan sebagainya. Sehingga nanti POJK ini tetap dapat kita implementasikan dengan baik, sehingga tujuan dari penyusunan POJK ini nanti bisa tercapai. Saya rasa itu ya Pak Amrin. Terima kasih banyak semuanya, para narasumber dan peserta yang hadir. Demikian Pak Amrin, Baik, kami terima kasih kembalikan. Bapak. Sepertinya kita harus agendakan lagi nih ya untuk pertemuan berikutnya agar semua tercerahkan kembali ya, baik dari pemerintah ataupun pelakunya ya, apa yang kita apa sampaikan tadi ternyata masih banyak kendala yang harus kita selesaikan sebenarnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Trisman ya sebagai pengawas perusahaan penjaminan, pada Pak Nadi Srega sebagai Wakil Ketua Aspindo, dan Pak Subagio Alhamdulillah Direktur Eksekutif Aspindo dan kita, dan tak lupa dan Pak Frans Willy ya, terima kasih Pak Frans Willy atas pengamapan secara akademisi. Dan kita nanti siaran ini akan disambut di YouTube dan akan sediakan channel YouTube-nya untuk kita saksikan ulang kita bersama. Jadi sebagai catatan kita nanti. Dan tadi di tempat saya kendala internet, nanti alhamdulillah dapat direkam oleh Pak Tisman. Nanti saya minta rekaman untuk saya olah gitu Pak ya. Dan kita tutup acara kita dengan ucapan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trisman. Terima kasih Pak Nasir, Terima kasih Pak Pak Amrin, Amrin, Pak Nadir, Ya. Pak Terima kasih Pak. Pak Bagio, Pak. عنا والهي عنا والهي